Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Saudaraku sesama muslim dan saudaraku sesama manusia, hari ini saya tidak bermaksud bicara antara Islam dan Kristen, tidak bermaksud bicara antara Islam dan Yahudi, tapi saya bicara lebih ke arah karakter manusia. Cuma supaya jelas, tidak bertele-tele, tetap harus ada bahasa yang bukan bahasa ironi, bukan bahasa sarkasme, tapi bahasa yang blokosuto, kalau orang Jawa istilahnya blokosuto. Jadi fenomena di Indonesia mulai dari pilkada dulu, zaman pilkada sampai sekarang, itu seolah-olah di Indonesia ini muncul satu opini publik, muncul satu fragmen ya, muncul satu wacana, ada hitam ada putih, ada benar ada salah, ada dolim ada yang terdolimi. Ada yang menyuarakan kebenaran, ada yang bertahan dengan karakter penjahatnya. Jadi kalau ibarat sinetron kehidupan, Indonesia ini sekarang ini ada penjahat, ada pahlawan. Gitu ya. Bukan Islam, bukan Kristennya, tapi lebih diarahkan ke kepentingannya antara politikus busuk dengan politikus yang baik. Walaupun tidak bisa dilepas, tidak bisa menutup mata, tetap ada unsur Islam dan non-Islam. Masya Allah ya, mulai dari zaman pilkada, pendukung si A, pendukung si B, muncul satu opini bahwa si A pengkhianat, si A kapitalis, si A dolim jahat, sedangkan yang satunya lagi yang membendung, yang berjihad, bla 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 bla. Oke, dikembangkan yo, jangan gagal paham ya di wilayah ini. Nah, ada yang menarik saudaraku, ada yang menarik. Perhatikan, biar Anda nggak gagal paham, saya harus pakai bahasa yang blokosuto, biar Anda nggak gagal paham. Ini untuk saudaraku yang muslim ya. Ini bukan untuk menyinggung yang non-muslim. Non-muslim juga saudara saya. Kristen, Yahudi, Hindu, Buddha, itu saudara saya. Saya banyak punya saudara, saya banyak punya kolega, saya banyak punya teman-teman yang Buddha, Nasrani, baik-baik. Ya, oke, beda ya, tolong jangan gagal paham di sini ya. Oke. Jadi ada penista agama. Ini untuk yang muslim ya, ini untuk renungan kita ya, saudaraku yang sesama muslim, khususnya yang masih jernih pikirannya dan belum terkontaminasi dengan uang politik, debu politik ya. Yang masih netral pikirannya ya. Ada penista agama, ada penista Al-Qur'an, ada penista ulama, ada penista kiai dengan berbagai macam karakternya. Ada yang kiai ditangkap tanpa kepastian, ada ulama ditangkap saat pengajian dan sampai sekarang ditahan tanpa kepastian. Seminggu, sebulan, bagaimana nasib istrinya, bagaimana nasib anaknya, bagaimana nasib jamaahnya, nggak ada yang meliput, nggak ada yang blow up. Ya, oke. Al-Quran dilecehkan, bukan hanya di dunia nyata tapi di dunia maya. Nabi Muhammad dilecehkan, Nabi mulia, Nabi agung dilecehkan, bukan hanya di dunia nyata tapi di dunia maya juga. Allah dilecehkan, bukan hanya di dunia nyata tapi di dunia maya juga. Kalau diringkas, agama Islam dihina-dinakan, bukan hanya di dunia nyata, di dunia maya juga.
Perhatikan di dunia maya bertebaran itu. Dan rata-rata mereka adalah pendukung si A. Pendukung si politikus lah ya. Oke. Ada yang bilang Nabi Muhammad kontol. Ada yang bilang Nabi Muhammad babi. Ada yang bilang takbir diganti takbir. Ada yang bilang agama Islam agama penipu. Ya, dan banyak bertebaran di dunia maya. Ada yang gambar Ka'bah diedit diduduki anjing berak. Di dunia maya bertebaran. Nah, perhatikan saudaraku, perhatikan. Rata-rata mereka semua kena musibah, kena azab, tapi perhatikan. Azabnya seolah-olah turun dari langit. Tidak ada satupun penista agama Islam, tidak ada satupun yang menghina Rasulullah yang dibacok orang Islam, dibacok FPI, dibacok Hizbut Tahrir, ya, dibacok NU, dibacok Banser, nggak ada. Rata-rata mereka stroke mendadak, mati mendadak, sakit mendadak, kecelakaan mendadak, nyemplung sungai mendadak, mati di kamar hotel, mati telanjang. Rata-rata begitu. Seolah-olah tragedi yang menimpa mereka langsung turun dari langit. Perhatikan. Tapi Allah lagi-lagi membuka mata kita untuk kita berpikir bahwa sekarang terjadi kejadian yang sangat mengiris hati, yaitu hamba Allah yang bernama Bapak Hermansyah. Yang kita tahu, ini bukan ngomong Islam, bukan ngomong non-Islam ya. Yang kita tahu, beliau yang berani mengatakan bahwa chat antara Habib Rizik dengan Firza itu palsu. Ya, di ILC itu, dan tidak menutup kemungkinan beliau akan menjadi calon saksi ahli nanti di pengadilan. Apa yang terjadi? Beliau mengalami tragedi, dan tragedinya bukan dari langit, tapi diserang beberapa orang. Dan polisi langsung berasumsi seperti biasalah polisi ya. Saya nggak habis pikir kalau sudah menyebut kata-kata polisi yang dari rambut sampai kakinya, gajinya, biaya hidupnya dibayar dari uang rakyat. Ya, belanja yang dikasihkan anak istrinya, yang dipakai biaya kuliah anaknya, itu adalah digaji dari uang rakyat. Tapi sampai detik ini sama sekali, Masya Allah ya, zolim terhadap rakyat, tidak memihak rakyat. Oknum polisi ya, sudah mulai beropini, itu kecelakaan lah, itu senggol-senggolan lah, itu begini-begitulah. Kemarin saya update status seperti yang lain-lain di Facebook. Dibayar berapa? Barangkali yang nusuk nonton video ini, ya Allah ya, dibayar berapa? 1 juta, 1 miliar, 1 triliun? Mau dipakai apa uang itu? Uang itu sebentar lagi hilang, tak berbekas, bahkan tak tersisa. Tapi jejak perbuatanmu kepada Bapak Hermansyah sampai 7 zaman, 7 keturunan sampai kiamat akan terekam. Dan detik ini Allah dengan hukum alamnya sedang merencanakan skenario dahsyat untuk membalas perbuatanmu. Aku nulis ngono di Facebook kemarin, langsung berbagai komentar nyinyir. Gus sudah tabayun, Gus kok sudah beropini. Kalau aku beropini nggak boleh, kalau polisi beropini boleh. Terus banyak orang ngirim link ke saya. Lihat ini Gus, Ustadz Bakhtiar Nasir saja berkata bahwa itu karena senggol-senggolan, itu kecelakaan murni. Karena mobilnya Hermansyah disenggol, senggol-senggolan. Ini lihat, Bakhtiar Nasir saja sudah konfirmasi seperti ini. Saya menunjukkan fotonya Ustadz Bakhtiar Nasir yang diliput oleh beberapa media. Padahal saya sudah telepon langsung itu sama Ustadz Bakhtiar Nasir itu. Saya sudah telepon langsung. Dan saya juga sudah bukan asal ngomong pijak budek, bukan.
Saya di Jakarta juga banyak punya link, punya akses, punya channel Islam garis lurus, akidah garis lurus, LSM di Jakarta. Teman-teman yang yang merasa terdolimi, yang merasa tidak nyaman hidup di Indonesia, saya punya banyak akses di Jakarta. Mereka semua info, telepon, SMS, datanya akurat. Ustadz Bakhtiar Nasir saya telepon, Afan Ustadz, Assalamualaikum Ustadz, bagaimana Ustadz? Ini beritanya begini-begini, katanya antum mengatakan begini-begini. Ternyata beliau mengatakan tidak, itu media saja memutar balik fakta. Loh, Indonesia sudah dikepung media, nggak semuanya ya. Cuman kemarin yang sempat terlihat mataku kompas.com, lancak piturute. Kalau media boleh beropini walaupun opininya salah. Kalau polisi boleh beropini walaupun opininya salah. Lek wong Islam nggak boleh beropini, langsung dipuli habis-habisan. Nggak masalah saudaraku. Gitu saudaraku ya. Hati-hati ya. Hati-hati. Bagaimana sekarang Pak Polisi? Ini tugasnya Pak Polisi. Sudah saya kehabisan kata-kata sudah. Ya Allah, kehabisan kata-kata sudah ya Pak Polisi. Pak Polisi berhenti beropini, berhenti menganggap kasihan Pak Hermansyah lukanya begitu parah. Kalau engkau beropini yang menyudutkan Pak Hermansyah, nanti Allah akan membalas suatu saat keluargamu yang akan mengalami seperti Pak Hermansyah yang jauh lebih sadis. Karena hukum alam ini berlaku. Oke, mau habis ya waktunya, subhanallah. Ya sudah, intinya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Bersabar saudaraku ya, bersabar, sesama umat Islam bersabar. Ini bukan Islam, bukan Kristen. Ya, selamat pagi, salam sejahtera, semoga kasih Tuhan selalu menyertaimu, umat-umat non-muslim saudaraku yang baik-baik ya. Ini bicara orang-orang yang wallahu alam bisawab. Ya sudah, dikembangkan sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u laka bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Sayyidul istighfar saudaraku, pagi, sore, malam dibaca supaya Allah membentengi dirimu, supaya Allah menjaga keluargamu dari tipu daya muslihat, dari kejahatan manusia-manusia yang berjiwa iblis yang sekarang sedang mengepung Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.